Selanjutnya ada kondisi sosial politik. Hasil bumi yang laku diperdagangkan yaitu emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Pada 674 Masehi, kerajaan dipimpin ratu bernama Sima yang memerintah dengan keras tetapi adil. Sepeninggalan Sima, Kalingga terbagi jadi dua, yaitu ada Kalingga Utara dan juga Kalingga Selatan. Yang pertama ada Kerajaan Kalingga. Kalingga merupakan kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri di sekitar abad ke-7. Nama Kalingga sendiri berasal dari kerajaan yang terdapat di wilayah India Selatan. Lokasinya masih diperdebatkan, namun kemungkinan di sekitar Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Sumber sejarahnya kebanyakan diperoleh dari Tiongkok, contohnya seperti tradisi atau kisah setempat, dan naskah cerita parahyangan yang disusun berabad-abad kemudian. Sumber-sumber manuskrip Tiongkok ditulis pada masa dinasti Tang, ini ditulis oleh Ising. Sumber lainnya adalah prasasti Tukmas. Isinya ini menceritakan tentang adanya mata air Tuk yang jernih dan bersih. Kerajaan Melayu memiliki asal-usul yaitu kerajaan yang tertua di dataran Sumatera. Keberadaannya lebih dulu ada, jauh sebelum Sriwijaya didirikan. Daerahnya dikenal sebagai tempat penghasil emas, sistem maritimnya stabil serta mendominasi. Penamaannya terlukis dalam beberapa bahasa dan pengertian atas istilah yang berkaitan atau dalam bahasa Tiongkok dan dalam kitab-kitab seperti Buddha Purana yang bermakna sebagai tanah yang dikelilingi oleh air. Selanjutnya, letak dan pendiri Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu memiliki kekuasaan di tengah wilayah Sriwijaya dan juga Kedah. Letak dari pusat pemerintahannya adalah Minanga. Selama masa pemerintahan berlangsung, terhitung 3 kali berpindah daerah pusat administratifnya yaitu Dharmasraya kemudian Surwaso. Berdiri sekitar abad ke-7 dengan Raja pertama Sri Matrailokya Raja Maulin Busana Warmadewa, Kerajaan Melayu selalu mengalami pasang surut hingga harus berpindah-pindah wilayah pemerintahan pusatnya. Kehidupan kerajaan. Satu, kehidupan politik. Dilakukan politik perkawinan dengan kerajaan Singhasari, sang raja menikahkan kedua putrinya sebagai lambang persahabatan antar kedua kerajaan. Dua, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonominya sangat stabil, penambangan emas membuat kerajaannya ini dikenal dengan keberadaan jenis barang tambang tersebut. Selanjutnya, nomor 3, ada kehidupan sosial, dipengaruhi oleh budaya Buddha yang dibawa pedagang India. Banyak pedagang dari luar datang dan menikah dengan warga lokal. 4. Kehidupan agama. Menganut dua keyakinan, raja dan jajarannya menganut agama Buddha, sedangkan warga biasa menganut kepercayaan tradisional. Kelima, ada kehidupan budaya dipengaruhi oleh negara Arab dan India. Kebudayaan yang terbentuk banyak dipengaruhi oleh paham agamis. Terdapat peninggalan seperti candi-candi. Sistem pemerintahan berkembang atas dua konsep utama, yaitu pertama sistem dalam konsep kerajaan, di mana kepemimpinan diwakili oleh seorang raja yang bertugas menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Kedua, sistem dalam konsep negeri yang mengatur kehidupan sosial ekonomi rakyat melalui penerapan undang-undang yang dikelola oleh raja dan menteri. Itulah Kerajaan Sriwijaya. 1. Sri Matrailokya Raja Maulib Husana Warmadewa 1183-1285 mengalami kemunduran Sriwijaya mengarah kepada penyatuan kekuasaan. Kedua, Sri Matribhuwana Raja Mauli Warmadewa 1286 sampai 1316 pusat pemerintahan di Dharmasyiara, ekspansi ke Jawa meninggalkan prasasti Padang Kroco. 3. Akarendrawarman 1316-1347 pindah ibu kota ke Surwaso membangun saluran pengairan. 4. Sri Udaya Widyarma Pratapaparakrama Rajendra Maulimali 1347 dan 1375 keturunan Majapahit perjalanan ke Tiongkok 6 kali. Ananggawarman 1375 sampai 1417 ibu kota dipindahkan ke Pagaruyung menghadapi desakan dari Majapahit. Sriwijaya mengalami kemunduran setelah wafatnya. Selanjutnya ada masa kejayaan. Mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan di bawah komando Raja Aditya Warman, pusat kotanya berada di daerah Hulu Batanghari. Kemajuan perekonomian disebabkan oleh pemanfaatan emas, perluasan wilayah kekuasaan dilakukan setelah mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin utama dengan otoritas penuh yang didasarkan atas kekuasaan yang dimilikinya. Dikatakan bahwa Sriwijaya sempat dipaksa untuk bertekuk lutut dan menyerahkan wilayah kekuasaannya.
Selanjutnya ada penyebab dari runtuhnya kerajaan Melayu. Yang pertama itu karena banyaknya kerajaan yang baru. Yang kedua karena perekonomian. Yang dimaksudkan ini adalah penguasaan atas pelabuhan yang menjadi sumber utama ekonomi telah dikuasai oleh Sriwijaya. Kemudian yang terakhir ada prasasti dan bukti peninggalan dari kerajaan Melayu. Yang pertama itu ada prasasti Amangkapasa. Yang kedua ada prasasti Manjusri. Yang ketiga ada prasasti Padang Roco. Dan terakhir ada prasasti Kedukan Bukit.